Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang mana dengan nikmat Allah ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan kali ini khatib mewasiatkan diri sendiri dan kepada jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, aizani wa iyyakum. Semoga kita bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa di sisi Allah adalah orang yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang bertakwa di antara kalian. Dan salah satu bentuk ketakwaan kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 3, yang mana ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan haji wada. Turunlah ayat ini dan beliau berkhutbah di hadapan ribuan kaum muslimin yang melaksanakan haji waktu itu, kumpulan manusia-manusia yang mulia di antara umat ini. Beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta telah kuridhoi Islam itu menjadi agama kalian." Di sini kita mendapatkan makna bahwasannya agama ini telah sempurna sejak ayat ini diturunkan, dan tidak ada yang namanya ibadah dalam agama ini yang tidak disebutkan, yang tidak dicontohkan, yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini telah sempurna sejak ayat ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan yang sempurna kepada kita, yaitu agama Islam yang telah kita peluk sampai detik ini. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sampai akhir hayat kita bisa kita tetap memeluk agama ini, menjaga keimanan kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari agama selain Islam,
sungguh dia adalah orang yang merugi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agama itu tidaklah akan diterima darinya, yaitu agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia termasuk sebagai orang yang merugi, sebagaimana di surah Ali Imran ayat 85. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain di surah Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Karena sesungguhnya apabila seseorang mengatakan Islam adalah agama yang paling benar, berarti yang lainnya juga benar. Kalau yang lainnya benar, berarti boleh saja hari ini kita Islam, besok kita Kristen, besok lagi Katolik, besok lagi Hindu, Buddha dicampur, satu hari libur untuk kepercayaan, karena menganggap semuanya benar. Tetapi yang benar adalah agama Islam adalah agama yang benar, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima agama selain Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ridho, yaitu hanya ridho agama Islam. Dan inilah merupakan bentuk keutamaan Islam, bentuk keutamaan agama Islam, yang mana agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan kita, dan juga yang berhak menentukan siapa yang masuk surga dan neraka hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berada di atas jalan, di atas agama yang mana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai seorang muslim terkecoh, terkena syubhat, terkena kebatilan, sehingga dia menjalani jalan yang bukan merupakan jalan Islam. Karena agama Islam ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka itu ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Apabila dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain itu, karena jalan-jalan selain yang Allah tentukan ini akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dan disebutkan oleh Mujahid bahwasanya as-subul, jalan-jalan selain jalan yang lurus, adalah al-bid'ah was-subuhat, yaitu kebid'ahan, hal-hal baru dalam agama ini, hal-hal baru yang dianggap baik di dalam ibadah agama ini, namun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga jalan-jalan syubhat, menggunakan dalil-dalil untuk membenarkan pikiran-pikirannya. Sehingga saat ini kita melihat apabila seseorang itu punya pikiran liberal, dia menggunakan nama Islam menjadi Islam liberal. Apabila dia seorang nasionalis, menggunakan Islam menjadi Islam nasionalis. Apabila dia menjadi Nusantara, dijadikan Islam Nusantara, sehingga banyak berbilang nama Islam. Padahal Islam sejak pertama hanya satu, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga yang telah dijalani, yang telah didawahkan para ulama salafun salih. Kita tinggal mengikutinya saja, tinggal mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jangan sampai terkecoh dengan jalan-jalan selain ajaran Islam yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa membuat hal-hal baru dalam perkara agama ini. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami. Urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah urusan agama, bukan urusan keduniaan, bukan urusan perkara bukan urusan perkara helikopter, kapal terbang, motor atau yang lainnya, tetapi urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara agama. Maka barang siapa membuat perkara baru dalam agama ini,
ma laisa minhu fahuwa raddun, yang mana urusan itu tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu pastilah tertolak. Sebagaimana dalam lafaz lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengamalkan amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu pastilah tertolak. Amalan yang tertolak itu tidak akan mendapatkan pahala, sehingga amalannya tidak bisa bermanfaat bagi dia di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sesungguhnya semua umatku yadkhulunal jannah, masuk surga. Di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan kullu, semuanya, semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Ini ada pengecualian ketika ada kullu dan ini ada illa, berarti tidak semuanya. Tetapi ketika ada kullu tidak ada illa, berarti artinya semuanya. Sebagaimana hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua kebid'ahan, amalan baru dalam agama ini adalah sesat, ya, dan setiap kesesatan pasti neraka. Karena hadis ini tidak ada illanya, maka tidak bisa dikatakan sebagian besar. Semuanya bid'ah pasti sesat, semuanya kesesatan pasti neraka. Apabila kita mengartikan kullu dalam hadis ini, kullu bid'atin dhalalah adalah sebagian besar bid'ah itu adalah kesesatan, apakah ada sedikit kesesatan yang masuk surga? Karena berikutnya Rasulullah SAW mengunci dengan kalimat kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan masuk neraka. Kalau diartikan kullu itu sebagian besar, berarti ada sebagian kecil kesesatan itu masuk surga, dan itu suatu hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi di dalam agama ini. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Dan itu Rasulullah SAW mengatakan itu, para sahabat yang di sekitarnya bertanya kepada beliau, waman ya'ba, siapa yang enggan itu? Qala Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka niscaya dia masuk surga. Waman asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka merekalah, itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Di sini menunjukkan bahwasanya kita sebagai muslim adalah bagaimana cara kita menentukan Islam ini yang benar adalah dengan cara kita menentukan Islam yang sebagaimana Rasulullah SAW bawa. Rasulullah SAW juga bersabda, telah meninggalkan warisan kepada kita. Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kekayaan duniawi atau kerajaan atau yang lainnya sifatnya duniawi, tapi Rasulullah SAW meninggalkan kita dua hal yang dapat menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu dan tidak tersesat, mana massaktum bihima, ya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Sekarang perkaranya, banyak orang yang mengaku ini berdasarkan Al-Quran, banyak orang yang mengaku ini dasarnya hadis, tapi masih saja berpecah belah. Apa solusinya bagi ini? Sesungguhnya hal ini telah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang mengaku beriman, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, yang diartikan juga sebagai penguasa di antara kalian. Fa in tanazatum fi syai', apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara agama ini, farudduhu ila Allah wa rasulih, maka kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi
wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu merupakan keutamaan, hal yang utama dan suatu akibat yang baik bagi kalian. Rasulullah SAW sudah memprediksi hal ini juga, sebagaimana qala Rasulullah SAW, man ya'is minkum fasayayyara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian, beliau berpesan kepada sahabatnya, apabila kalian nanti hidup di suatu zaman yang mana kalian akan melihat banyak sekali perpecahan, ikhtilafan katsira, perpecahan yang sangat banyak, maka di sini Rasulullah SAW tidak memperkarakan perpecahan dalam perkara dunia, tetapi Rasulullah SAW memperkarakan apabila terjadi perpecahan di dalam agama ini, berbeda pemahaman, berkelompok-kelompok, maka Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, juga kepada kita kaum beriman yang kita mengaku seorang muslim, fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiin, yang mana apabila seseorang itu mengaku bahwa amalannya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka harus cocokkan juga apakah hal itu diamalkan oleh para sahabatnya. Maka apabila kita sudah mendapatkan hal itu, maka pesan Rasulullah SAW disuruh kita menggigit sunnah itu dengan geraham kita, dan ini merupakan suatu pesan dari Rasulullah SAW, menunjukkan perbedaan di antara kaum muslimin. Perbedaan di antara kaum muslimin itu suatu keniscayaan. Maka bagi kita untuk kembali kepada agama kita, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, azani wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bagaimana kita berislam, kita harus mengetahui bahwasanya ada pembatal-pembatal keislaman, yang mana diantaranya disebutkan oleh para ulama, pembatal keislaman adalah perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dalam hal ibadah, dan juga diantaranya orang yang membuat perantara antara dia dengan Allah dalam perkara ibadah. Dia bertawasul dengan tawasul yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dia menganggap ada orang soleh walaupun dia sudah mati, datang ke kuburannya, berdoa di kuburan orang soleh itu dengan berharap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan perkara pembatal keislaman. Dan berikutnya, yang ketiga, yaitu termasuk pembatal keislaman, tidak mengkafirkan orang musyrik atau meragukan kekafiran seorang yang musyrik. Apabila seorang itu ragu apakah dia jelas-jelas padahal musyrik, tapi dia dengan suatu syubhat, suatu kesalahan dalam pemahaman, dia meragukan apakah dia kafir atau tidak, padahal jelas-jelas dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meragukan kekafiran seorang yang jelas kafir, maka itu adalah pembatal keislaman bagi dia sendiri. Yaitu yang keempat, yaitu mengakui adanya petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaitu tidak senang atau membenci dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya yang bisa membatalkan keislaman kita adalah menghina agama Islam ini, mengolok agama Islam walaupun dengan alasan hanya buat candaan gurauan, bahwasanya hal itu dapat membatalkan keislaman seseorang. Yang berikutnya, pembatal keislaman yang berikutnya adalah melakukan sihir perdukunan,
yang ini membatalkan akidah, bahkan membatalkan keislaman seseorang. Yang berikutnya, membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Yang berikutnya, menyukai atau mengakui atau membolehkan, ya, atau tidak menyalahkan orang yang bebas keluar masuk dari syariat ini. Syariat agama ini digabungkan dengan liberalisme, dengan sinkretisme, dan dia menganggap itu biasa dan itu bolehkan. Hal ini juga bisa menyebabkan dia keluar dari keislaman. Dan yang terakhir, yaitu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajari agama ini, tidak mau mengamalkan agama ini. Hadirin rahimani rahimakumullah, kita melihat di antara kaum muslimin, dia Islamnya hanya Islam KTP, sholat tidak mau, pengajian tidak mau, puasa tidak mau, tetapi ketika dia mati minta ditahlili, karena dia merasa dengan ditahlili itu dia diampuni dosa-dosanya, semuanya selesai. Dan ini merupakan kesalahpahaman seseorang akibat dia tidak mengenal bagaimana Islam yang harus dijalankan, bahwasanya dia melakukan suatu kesalahan yang mana bisa membatalkan keislamannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, menjaga keimanan keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun wa mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.